cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Sungguh besar setiamu,
bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu melayakkan kami untuk ada sampai hari ini. Di bawah hati kami bawa hidup kami. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembah-Mu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembah-Mu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Kan menyembah-Mu. Kami kan menyembah Engkau Tuhan Yesus, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak disembah Yesus. Kami menyembah. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku
Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengembangkan Kesabaran di Tengah Pandemi. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih merebak di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan ini telah menimbulkan goncangan, krisis. Ada krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial. Banyak sekali orang yang terdampak karena virus corona ini. Sudah lebih dari 40 juta orang yang terjangkit di seluruh dunia dan sekitar 1 juta orang yang meninggal. Nah, di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kita harus memiliki resilience atau resiliensi di dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksudkan dengan resiliensi? Itu adalah ketahanan mental, kemampuan untuk kita bisa beradaptasi dalam tekanan dan bisa mengatasinya dengan penuh kemenangan. Dibutuhkan sikap batin yang teguh menghadapi segala tantangan. Kita harus belajar sabar di saat sukar sampai akhirnya kemenangan kita dapatkan. Resilient ini bisa diumpamakan seperti daya pegas sebuah per. Ketika per itu diinjak tampaknya akan merosot, mengecil, tetapi dia akan kembali lagi pada posisi yang sebelumnya. Atau seperti daya lentur karet gelang yang ketika diregangkan tidak mudah putus tetapi makin berkembang. Nah, Tuhan juga ingin agar kita menjadi orang-orang yang ibarat bola basket yang ketika dilemparkan ke bawah dengan keras, dia justru akan melejit ke atas. Jangan seperti bola kristal yang kalau dilemparkan, dia pecah berantakan. Nah, kalau saya baca di dalam Alkitab, salah satu tokoh yang punya resiliensi yang kuat, yang tangguh adalah Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1-6 dikisahkan bagaimana satu kali orang Amalek menjarah harta mereka, membakar kota Ziklag, dan kemudian istri serta anak-anak mereka ditawan oleh musuh ini. Dan anak buah Daud juga begitu kecewa sehingga akan melempari Daud dengan batu. Tetapi dalam kondisi semacam ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sehingga akhirnya dia bisa membalik keadaan. Dia bisa mengejar dan mengalahkan orang Amalek tersebut. Bahkan tentara Daud lah yang kemudian menjarah harta benda Amalek. Jadi bukannya buntung melainkan untung karena punya keteguhan hati yang luar biasa. Nah, saya tahu bahwa masa pandemi ini merupakan masa padang gurun. Masa sukar di dalam kehidupan. Seperti orang Israel ketika keluar dari Mesir tidak langsung sampai pada the promised land, tanah perjanjian. Mereka harus berputar melalui padang gurun. Kalau kita baca dalam Keluaran 13 ayat 18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah,
untuk berkemenangan di tengah masa padang gurun dan tidak mati di tengah perjalanan, ada beberapa pemahaman yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus sadar bahwa masa padang gurun adalah masa ujian. Ulangan 8 ayat 2 berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Dalam bahasa Inggris, to test you, menguji engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, masa kesulitan, masa krisis, masa padang gurun adalah waktu di mana Allah menguji kita. Apakah kita tetap taat, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, taat pada firman-Nya, ataukah kita memberontak? Ini adalah masa ujian bagi karakter kita. Apakah di tengah masa yang sulit justru kita akan menampilkan karakter yang makin mirip seperti Kristus yang disukai oleh Tuhan. Saudara, saya ingat Yusuf adalah seorang yang pernah mendapatkan mimpi bahwa dia akan diangkat di atas seluruh saudara-saudaranya. Tetapi tidak serta-merta dia mengalami penggenapan daripada visi Allah tersebut. Waktu dia mendapatkan visi itu usianya kira-kira 17 tahun. Tetapi 13 tahun kemudian dia mengalami kesulitan. Dibenci oleh saudaranya, dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan penjara, dilupakan oleh juru minuman istana yang telah ditolongnya. Tapi melalui berbagai kesulitan, karakter yang tidak baik dibongkar, dibuang, dan karakter yang indah itu muncul. Dan ketika dia lulus dalam ujian pada usia 30, setelah proses cukup panjang, Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Ini doa saya, pada masa krisis ini saudara tetap taat kepada firman, mengandalkan Tuhan. Saudara juga adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki karakter yang makin indah, mengasihi, mengampuni, punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan keluarga, sehingga akhirnya selepas pandemi dan krisis ini, kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Nah, saya perhatikan di dalam Alkitab ada dua hal yang mengesalkan Tuhan dari sikap bangsa Israel di padang gurun yang tidak boleh kita miliki tentunya. Yang pertama, orang Israel di padang gurun ingin kembali ke Mesir. Dulu nangis-nangis minta tolong Tuhan dikeluarkan dari Mesir. Sekarang sudah keluar dari Mesir, malah menyalahkan Tuhan. Nah, banyak kali kita juga berpikir, aduh kapan ya saya bisa balik pada old normal, yaitu keadaan sebelum kita mengalami pandemi ini. Tapi coba saudara pikir betul, apakah dulu itu normal dan sekarang ini abnormal? Saudara dulu bangun pagi sampai jauh larut malam, ya bekerja banting tulang peras keringat, istilahnya kepala di bawah kaki di atas. Kita mengejar prestis dalam kehidupan kita, jarang ada di rumah. Sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk keluarga, bahkan kekurangan waktu untuk diri sendiri. Kehidupan kita menjadi dangkal, menjadi cetek. Karena kesibukan tidak berarti efektivitas, produktivitas. Dan seringkali kita mengalami kedangkalan iman karena kita terlalu sibuk. Sekarang Tuhan mengizinkan kita banyak stay at home. Ada banyak waktu untuk Tuhan, untuk keluarga. Bukankah seharusnya kita mengucap syukur untuk hal ini? Dan jangan pernah kembali pada sikap hidup yang terlalu sibuk, tapi menyebabkan kehidupan yang kosong dan hampa. Nah, sikap yang kedua yang tidak disukai Tuhan pada masa padang gurun adalah bersungut-sungut. Orang Israel itu suka ngomel, menggerutu, ngomong negatif. Dan kalau saudara melakukan hal itu, ingat, hal itu sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan ingin agar kita belajar bersyukur di tengah pandemi ini. Bukannya karena saudara tidak punya masalah, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukannya keluarga kita sudah harmonis, sudah rukun, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukannya karena kita punya uang banyak, nggak kekurangan, maka kita bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, bahkan pada masa sulit ini, lihat pintu berkat Tuhan akan buka di dalam kehidupan saudara. Nah, jadi ini pandangan yang harus kita miliki pada masa padang gurun ini.
Masa ini merupakan masa ujian. Tetapi masa padang gurun juga yang kedua adalah masa belajar. Belajar untuk apa? Yang pertama belajar memegang kebenaran firman. Lukas 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bukan setan, Roh Kudus yang membawa dia ke padang gurun. Dan dia dicobai oleh iblis. Tapi Yesus berkemenangan karena 3 pencobaan iblis itu selalu dilawan dengan perkataan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus tahu benar kebenaran firman dan kemudian dia menggunakan firman ini untuk melawan setiap godaan. Jadi kalau ada godaan-godaan untuk saudara kompromi dengan dosa, menyimpang dari kebenaran, ingatkan diri kita dan katakan kepada iblis, ada tertulis. Misalnya orang ada yang jelek-jelekin kita, lalu setan mulai bilang, oh hajar saja. Kita bilang, ada tertulis, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Maka iblis akan pergi. Tetapi masa padang gurun juga merupakan masa belajar, yaitu belajar mendengarkan suara Tuhan. Lukas 3 ayat 2 berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Kapan Yohanes mendengarkan suara Tuhan? Ketika dia berada di padang gurun. Dia meluangkan banyak waktu menjadi peka akan petunjuk Tuhan. Saya percaya, domba itu harus mendengar suara gembala. Tuhan hari-hari ini sedang berbicara kepada saudara. Mungkin tidak audible di telinga kita, tapi dia bisa memberikan suara di dalam hati nurani kita, memberikan impresi di dalam batin kita, memberikan petunjuk dengan kegelisahan kalau itu bukan kehendak Tuhan, atau sebaliknya damai sejahtera ketika kita taat kepada kebenaran firman. Saudara, gunakan waktu ini untuk banyak duduk, menyembah, berdoa, memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara lewat Alkitab dan juga Roh Kudus di dalam batin kita. Kemenangan kita juga akan peroleh di masa pandemi ini. Kalau di masa padang gurun ini, kita juga memandang bahwa masa padang gurun adalah masa mengalami Tuhan. Saudara, kita ingat ketika Israel ada di padang pasir, dia dituntun oleh kehadiran Tuhan. Lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Sehingga karena Tuhan hadir, mujizat terjadi. Mereka nggak bisa bercocok tanam. Tapi Tuhan kirim mana, roti dari sorga selama 40 tahun. Pakaiannya tidak rusak, kaki tidak bengkak, sepatunya masih bagus saja. Kalau bukan Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi? Saya yakin bahkan pada masa sulit, mujizat penyediaan Tuhan masih tetap tersedia untuk saudara. Saya ingat ada seorang jemaat kami yang punya hotel dan dalam masa pandemi ini, siapa yang mau nginep di hotel seperti yang dimilikinya? Tapi dia berkerinduan tidak mau memecat karyawannya. Lalu dia mulai berpikir, dia punya kebiasaan juga membuat makanan, membuat kue. Jadi dia gerakan seluruh pekerjaannya itu untuk membuat makanan-makanan dan menjualnya. Dan ternyata cukup laris. Sehingga akibatnya mereka pada masa sepi pelanggan hotel, mereka punya bisnis baru. Sehingga mereka bisa kembangkan dengan baik. Saya yakin kalau pandemi ini sudah berlalu, maka bisnis hotel dan bisnis makanan dua-duanya akan jalan dengan baik. Saudara, mujizat masih terjadi. Kalau Elia bisa dipelihara oleh Tuhan di padang gurun, pada masa kelaparan dia diberi makan melalui burung gagak yang selalu datang pagi dan petang membawa hamburger, roti dan daging. Tuhan juga akan pelihara saudara pada masa sulit ini. Tetapi yang paling penting pada masa padang gurun ini ada satu sikap yang perlu dikembangkan, yaitu kesabaran atau ketekunan. Kita harus sadar bahwa masa padang gurun ini sementara. Kita memang harus melewati masa padang gurun. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Karena tujuan akhir yang ditempuh dalam perjalanan orang Israel pada waktu itu adalah tanah Kanaan. Kecuali saudara orang Beduin. Orang Beduin itu memang tinggalnya di padang pasir. Tapi kita kan Israel rohani, bukan Beduin rohani, saudara sekalian. Jadi kita memang melintasi masa yang gersang, tapi tujuannya tanah yang penuh dengan susu madu. Tanah yang subur yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Nah, karena itulah
pada masa yang sulit, jangan kecewa, jangan putus asa. Katakan dengan iman, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Di balik awan ada mentari yang berseri. Sehabis hujan ada pelangi yang menanti. Tak selamanya mendung itu kelabu. Habis gelap terbitlah terang. Dan itulah yang akan dialami oleh orang yang bersabar, bertahan di tengah kesulitan. Nah, kalau saya baca di dalam Yakobus 5 ayat 7-11, ada petunjuk firman Tuhan yang kita harus taati, bagaimana kita harus mengembangkan karakter yang benar di tengah masa pandemi ini. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya temukan kata bersabar atau makrotumia di dalam bahasa Yunani itu 4 kali dalam perikop ini, dan kata bertekun hupomone 2 kali. Saya mau katakan kesabaran atau ketekunan adalah kunci dari resiliensi, ketahanan mental di tengah situasi sulit, di mana kita bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, bahkan keluar sebagai pemenang. Karena itu kita harus mengembangkan kesabaran. Jika demikian, kesabaran itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tetapi tabah. Kesabaran juga berarti tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Nah, kesabaran ini harus kita miliki. Alasan yang pertama, karena ternyata Allah itu punya sifat panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6 mencatat itu. Allah itu panjang sabar. Nah, kalau bapaknya panjang sabar, kita anaknya harus panjang sabar. Karena anak kan harus seperti bapak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kira-kira begitu. Tapi kalau bapaknya punya karakter yang baik, yaitu sabar, maka anaknya juga harus panjang sabar. Yang kedua, kita harus belajar sabar karena sabar itu ternyata sifat yang terpuji. Dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tahukah saudara, musuh yang paling besar itu bukan musuh di luar, tapi musuh di dalam. Yaitu diri sendiri. Ada banyak orang bisa menaklukkan masalah di luar, tapi dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Tidak bisa mendisiplin diri. Karena itulah orang yang sabar lebih hebat daripada pahlawan yang bisa mengalahkan kota yang ada di luar. Karena itu mari kita belajar sabar. Yang ketiga, kita perlu memiliki kesabaran karena ternyata itu adalah buah roh. Menurut Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh adalah kesabaran. Dan buah roh adalah sifat yang dihasilkan oleh orang yang hidupnya melekat kepada Kristus. Jadi kalau kita sabar, kita makin serupa seperti Kristus. Tapi kalau saudara nggak sabar, gampang ngamuk, gampang meledak, impulsif, mudah marah, karaktermu tidak makin mirip seperti Tuhan, saudara. Nah, karena kesabaran itu sangat penting, kesabaran itu harus nyata dalam aspek apa saja. Yang pertama, saya lihat bahwa kita harus sabar terhadap sesama. Kolose 3 ayat 13 berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan mau kita sabar terhadap sesama. Siapa sesama yang paling sering membuat hati kita jengkel? Orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, saudara sekalian. Siapa yang paling bisa bikin jengkel suami? Istri. Siapa yang paling banyak bikin jengkel istri? Suami.
Saudara tahu ada suami kalau di kantor gagah ngomong keras, dia bicara seperti singa dari Yehuda. Tapi kalau di rumah dia takut sama singa betina. Itu bininya yang galaknya luar biasa. Saudara sekalian, ada suami yang kelihatannya hebat. Dia panglima. Wah, dahsyat. Tapi saudara tahu istrinya pang 6, lebih sakti istrinya. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita jengkel satu dengan yang lain. Pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita, atau mertua, atau menantu. Ada yang bilang, aduh, mertua saya itu galak banget. Jadi banyak menantu takut sama mertuanya. Tapi saya diberitahu orang sekarang, oh keliru Pak. Kalau zaman dulu menantu takut sama mertua. Zaman sekarang mertua yang takut sama menantu. Galakan menantunya daripada mertuanya. Waduh, repot juga. Karena itu kita harus belajar sabar terhadap sesama. Nah, kalau orang sabar, dia akan belajar menerima kekurangan dan cacat celah orang lain. Tidak cepat marah atau emosi, tapi bisa menahan diri. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Dia juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hidup penuh dengan dendam, tapi belajar mengampuni. Alkitab berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Siapa yang tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kiri. Saudara, apakah hari-hari ini kita mudah marah kepada anggota keluarga kita, mudah marah kepada orang-orang yang di sekitar kita? Ayo kita bersujud di bawah kaki Tuhan, berdoa agar Roh Kudus menuntun kita sehingga kita bisa sabar terhadap sesama. Kuncinya adalah hidup di dalam kasih, karena kasih adalah sabar. Dan selama kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan yang adalah kasih, hidup dalam doa, pujian, penyembahan, ketaatan, maka kasih itu akan mengalir dalam wujud kesabaran kepada sesama. Hal yang kedua, kita juga harus sabar menantikan waktu Tuhan. Jangan tergesa-gesa, kalau kita terburu-buru seringkali bisa salah. Memang ini kelihatannya susah, apalagi zaman sekarang. Filosofinya bukan lagi alon-alon waton kelakon, biar lambat asal selamat. Tapi cepat tepat dapat sikat embat. Sebab kalau tidak, kita takut didahului oleh orang lain. Tetapi seringkali karena kita terburu-buru, ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Tahukah saudara, ada dua hal yang sangat dibutuhkan untuk kita menerima janji Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12, dua hal itu dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yang pertama, kita harus punya iman untuk mendapatkan janji Allah. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetapi yang kedua, mesti sabar. Orang yang tidak sabar menunjukkan dia kurang beriman. Tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman, dia sabar karena dia yakin Tuhan akan mengabulkan kerinduan hatinya, menjawab doanya menurut waktunya Tuhan, bukan menurut kita. Contohnya menurut ayat 15 adalah Abraham yang mendapatkan janji akan punya keturunan yang sangat banyak. Tapi walaupun dia sudah tua dan belum punya anak, dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya sampai dia memperoleh Ishak yang kemudian juga menjadi cikal bakal daripada kaum Israel yang ada bahkan sampai hari ini. Saudaraku, percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. He makes all things beautiful in His time. Tahukah saudara, ada dua kecepatan Tuhan untuk menjawab doa kita. Yang pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Seperti seorang ibu yang hamil 9 bulan. Dia bilang, aduh lama bener ya 9 bulan. 3 bulan aja deh langsung operasi sesar. Kan mati itu bayi, saudara sekalian. Begitu juga di dalam keheningan Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Dan pada waktunya kita akan melihat kemuliaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus sabar dalam kesulitan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan mau kita sabar di tengah kesulitan, tabah, tidak cepat berputus asa dalam kesukaran. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata,
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Seperti siapa kita harus sabar? Yakobus 5 ayat 7 tadi berkata seperti petani. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar itu sebuah kepercayaan akan kepastian. Seperti petani kalau dia menabur sekarang dia tidak akan menuai besok. Dia mesti menunggu. Menunggu apa? Panen pada waktunya. Karena akan turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau lagi musim gugur, musim rontok, rontok semuanya. Mungkin keuanganmu lagi rontok, mungkin ada yang kesehatannya sedang rontok. Tapi bertekunlah karena musim semi akan muncul, akan berkembang, berbunga, berbuah lagi. Dan itulah yang Tuhan akan berikan bagi orang yang sabar. Contoh yang kedua adalah Ayub. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Ayub adalah teladan ketekunan. Dia punya 10 anak mati, seluruh harta habis. Bahkan istrinya mencela dia dan bilang, udah mati aja Ayub. Saudara, tapi Ayub tetap kuat bertahan di tengah kesulitan. Tidak pernah mengata-ngatai Tuhan dengan tidak patut. Malah di dalam Ayub 23 ayat 10 dia berkata, sebab Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub yakin Allah itu berdaulat melakukan apapun menurut kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi anaknya. Dan kalau dia diuji, dia akan muncul seperti emas. Banyak pelajar itu nggak suka ujian, tapi kalau nggak diuji bagaimana bisa lulus? Dan ingat prinsip ini, guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Jadi kalau saudara doa, Tuhan kenapa kok rasanya engkau diam? Ujian sedang berlangsung. Tapi percayalah guru yang baik telah mempersiapkan saudara sebelumnya. Sehingga ketika tiba waktu ujian, engkau sanggup untuk mengatasi semuanya. Tahukah saudara, Ayub bilang tadi, aku ini seperti emas yang sedang diuji oleh api. Emas itu kalau ingin dimurnikan harus dikasih cairan namanya flaks dan kemudian dibakar. Maka pada derajat tertentu, yang lain akan mulai menyingkir daripada emas. Tembaga, perak, itu akan mulai lepas dari emas. Berapa derajat Celcius yang dibutuhkan untuk memurnikan emas? Bukan 100 derajat Celcius, itu air saudara. Tapi 1064 derajat. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami pemurnian, aduh panas banget Tuhan, gak tahan. Tuhan bilang baru 100 derajat, tahan, sabar, tekun. Aduh Tuhan ini udah nggak sanggup. Tuhan bilang baru 500, tenang. Wah Tuhan ini panas banget, baru 1000. Tapi kalau sudah 1064, Tuhan akan akhiri, dia tidak akan panaskan sampai 10.000 derajat Celcius, nanti rusak emasnya. Kalau pandai emas saja tahu kapan waktunya, apalagi Tuhan. Dan kalau kita sabar, tekun, seperti Ayub. Pada akhir hidupnya dia diberkati 2 kali lipat. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan, dia menjadi teladan bagi kita yang hidup bahkan sampai hari ini. Penutup, apa ganjaran kesabaran? Mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, kalau kita bertekun, sabar, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Karena itu pada masa sulit ini, pada masa krisis pandemi, jangan bersungut-sungut, jangan mempersalahkan. Hakim sudah berdiri di muka pintu, kata Tuhan. Ingat Tuhan segera datang. Kita harus mengembangkan karakter yang berkenan kepada Dia. Dan kalau kita ulet, sabar, waktu Dia datang, Dia akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan dan kau mulai kehilangan kesabaran, kegigihan, keuletan, berdoa agar Roh Kudus menuntun saudara pada masa padang gurun ini sehingga engkau akan muncul sebagai pemenang. Mari kita berdoa.
Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, dan masalah. Teguhkan batin kami. Kami tidak mau putus asa. Kami tidak mau mendengar bisikan iblis yang berkata, Tuhan meninggalkan kamu, Tuhan tidak mengasihi kamu. Kami percaya Tuhan itu selalu beserta kami. Karena Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kami sampai selamanya. Kalau kami berada pada masa padang gurun, kami percaya tiang awan dan tiang api kehadiran Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan akan membawa kami lepas dari masa padang gurun menuju tanah perjanjian yang penuh dengan berkat rohani dan jasmani. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah dan bawalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, serta kebenaran yang berlimpah-limpah dan perlindungannya. Di dalam nama Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, demi kemuliaan Allah Bapa di surga yang senantiasa menyertai kita, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mengangkat kita ke awan-awan mulia, untuk masuk dalam perjamuan domba sebagai mempelai yang kudus. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu saudara. Selamat hari minggu saudara.